Halo semua, perkenalkan nama saya Fatul Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sedikit podcast, tidak sekedar ngobrol-ngobrol santai gitu bersama salah satu teman sejurusan saya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung panggil aja ya teman saya. Boleh masuk, silakan Kang. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Kang Fatul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke ya Pak Kang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai tema jika saya menjadi seorang guru yang konselor. Kita semua menjadi guru matematika yang konselor. Ya, sebelum itu boleh nih perkenalin diri dulu. Dari nama, dari mana Kang, dari jurusan apa, kelas semester berapa? Oke. Kenalin ya sebelumnya, nama saya Rizal Muzaki. Asal saya dari Bandung, lebih tepatnya Banjaran gitu ya. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan jenjang S1 gitu ya, jurusan pendidikan matematika di UIN. Baru semester 2 Kang. Sekarang. Oh, masih semester 2. Masih baru ya Kang, masih fresh nih. Masih baru. Maba. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin boleh nih jelasin mengapa apa alasan Akang memilih jurusan pendidikan matematika. Apa kan banyak nih di UIN itu bukan hanya jurusan pendidikan matematika, ada jurusan yang lain. Kenapa milihnya di pendidikan matematika? Oke. Kenapa alasan saya memilih pendidikan matematika ya? Iya. Mungkin matematika itu apa ya, topik yang unik gitu ya bagi saya. Ketika sebuah pola gitu ya bisa diatur-atur sedemikian mungkin, kita mencari apa ya namanya tuh, premis lalu kita asumsikan, lalu kita dapatkan konklusi gitu kan. Itu menjadi hal yang menarik gitu ya bagi saya. Selain itu bentuk-bentuk seperti yang ada di dalam geometri ini gitu ya, itu seperti dunia puzzle lah gitu. Kalau puzzle kan kayak istilahnya bermain gitu kan, bermain puzzle gitu, bukan menghitung, bukan berpikir, tapi bernalar gitu kan, kita memainkan logika kita. Nah, saya ingin sharing gitu kan, terkait apa yang saya miliki ini gitu. Ya alhamdulillahnya sekarang gitu ya diterima di pendidikan matematika, artinya saya akan memiliki ilmu-ilmu yang lebih lagi gitu. Nah, itu nanti bisa saya ajarkan lagi gitu, karena menarik gitu ya bagi saya untuk membahas terkait ya khususnya matematika ini gitu. Wah, memang menarik ya alasan Akang masuk di jurusan Akang. Wah, apalagi tadi berbicara soal logika, wah itu luar biasa sekali, matematika banget. Logika gitu. Kan misalnya ini, Akang mungkin pernah rasain sendiri nih waktu sekolah nih, waktu sebelum masuk ke perkuliahan. Ada mungkin teman-teman Akang atau adik-adik Akang, adik kelas Akang yang mungkin kesulitan nih dalam belajar matematika. Kira-kira menurut Akang apa penyebabnya gitu? Penyebab kesulitan dalam memahami matematika ya, tentunya beda-beda sih ya tiap orang, tiap siswa. Mungkin yang menjadi penyebab utama sih ya terkait motivasi gitu, kalau menurut saya terkait motivasi siswa tersebut. Jadi ketika siswa menganggap gitu ya matematika ini tidak bermanfaat bagi dirinya, mungkin dia akan merasa ya ketika belajar matematika tidak akan paham gitu, tidak akan menarik baginya. Artinya apa yang dipelajari akan ya bisa dibilang sia-sia gitu lah ya.
kecuali kalau siswa tersebut menarik terhadap ingin apa ya, ingin mencari tahu terkait lebih dalam lagi gitu ya tentang matematika ini. Pertama itu motivasi gitu, motivasi seseorang menarik, ketika matematika menarik bagi seseorang pasti akan memudahkan baginya untuk memahami matematika, pun sebaliknya dan tidak maka akan kesulitan belajar matematika. Kemudian dalam proses belajar mengajar juga itu berpengaruh kan. Misalnya ya guru gitu ya, dari guru atau suasana kondisi ketika belajar itu menurut saya berpengaruh dalam ya, kesulitan bagi siswa gitu. Ketika guru tersebut mungkin ya sulit dipahami gitu ya, penjelasan yang guru tersebut ajarkan, ya siswa tersebut pasti akan kesusahan gitu ya, akan mengalami kesulitan dalam memahami matematika. Jadi ya saya kira harus ada teknik-teknik yang tertentu lah gitu ya, dan itu yang nanti saya akan pelajari gitu di pendidikan matematika. Itu sih Kak. Oke. Kan tadi kita temanya jika aku menjadi seorang guru yang konselor. Nah, kan tadi akan ngejelasin nih bahwa murid siswa-siswa itu kadang merasa bahwa matematika itu nggak guna di kehidupannya gitu. Itulah mereka orang motivasi. Jadi gimana nih cara Akang supaya bisa memotivasi mereka gitu, supaya mau belajar matematika? Dan juga tadi soal masalah cara mengajar guru nih, gimana tuh kan? Motivasi. Sebetulnya gitu ya. Ini pandangan saya ya. Dalam ya guru itu pasti memiliki target dalam mengajar gitu ya, agar siswanya dapat memahami apa yang diajarkan gitu kan. Tapi prinsip saya itu kita apa ya istilahnya itu ya kita mengajarkan tapi tidak mesti siswa tersebut paham apa yang kita ajarkan gitu. Karena saya tahu gitu ya, kalau manusia itu beda-beda gitu ya, pastinya beda-beda dalam satu dalam satu forum tidak mungkin orang-orang akan memiliki ketertarikan yang sama, memiliki bakat yang sama pula gitu. Tidak mungkin akan seperti itu. Setiap orang punya passionnya masing-masing gitu kan. Itu sebagai guru. Jadi kalau meningkatkan motivasi gitu ya, saya kira itu tergantung siswanya sendiri gitu. Nah, kalau kita sebagai guru artinya kita harus menjadi role model gitu, harus menjadi motivasi bagi mereka. Adapun sebagai konselor ya, untuk meningkatkan motivasi siswa, nah ini akan lebih mudah gitu ya menurut saya, ketika kita berperan menjadi konselor dalam memotivasi siswa. Karena kalau udah posisinya jadi konselor ya, artinya kan kita tahu gitu, bukan siswa mana saja yang punya ketertarikan sama matematika dan siswa mana saja yang enggak. Nah, artinya kita bisa merangkul siswa yang minat sama matematika. Kan BK itu bukan hanya mengatasi masalah seseorang gitu kan, tapi membimbing juga gitu, agar bisa mandiri gitu dalam menghadapi masalahnya. Terus apa tadi tuh terkait guru yang dalam mengajar guru gitu. Iya. Dalam mengajar guru itu saya kira guru tersebut mungkin mesti sering-sering evaluasi. Jadi tentunya guru itu sudah mengetahui ilmu-ilmu dalam pendidikan gitu,
Artinya dalam setiap perencanaan pelaksanaan itu harus ada yang namanya evaluasi agar apa agar perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan gitu ya dalam belajar mengajar itu selalu namanya tuh apa ya namanya tuh, termonitoring lah kalau Oh ya, istilahnya. terlihat lah hasilnya. Ya terlihat hasilnya gitu. Ini targetnya udah sampai mana nih, yang kita rencanain, yang kita laksanain tuh sebagai guru gitu, sebagai guru matematika. Nah kalau evaluasi ini nggak ada gitu, jadi asal ngajar gitu ya, ya gimana siswa mau paham gitu kan kita perannya jadi guru gitu, diguru dan ditiru gitu. Jadi ya guru juga harus tahu lah apa kebutuhan siswa, apa kemampuan siswa. Oh, jadi kesimpulannya Akang ini kalau nanti menjadi guru, Akang udah siap nih buat ada siswa yang curhat ke Akang. Insya Allah, insya Allah siap. Tapi gimana nih kalau misalnya ketika ada siswa yang curhat ke Akang atau mengenai misalnya masalah kesulitan dalam memahami pelajaran matematika tersebut atau hitung-hitungan lain sebagainya, kira-kira bagaimana sikap Akang menanggapi hal tersebut? Misalnya ada anak yang kesulitan dalam belajar matematika tapi nggak mau ngomong gitu kan? Oh, gak mau ngomongnya. Nah ini Kan agak itu sulit. masalah yang paling sering kan ya Betul, dalam betul. Dan sih agak sulit ya kalau menemukan seorang yang ya sulit untuk diajak bicara gitu kan. karena apalagi kan Akang juga udah siap nih nerima mereka curhat ke Akang tapi mereka nggak mau ngomong, itu gimana? Ya dalam pelaksanaan belajar mengajar gitu ya, ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak saja gitu. Jadi ada peran-peran pendukung yang lain selain pengajar dan siswa, misalnya ya teman gitu kan, teman, terus wali kelas, kemudian operator, kemudian ya guru BK gitu ya. Itu yang saya pelajari sih sejauh ini gitu. Yang selama saya pelajari itu BK tidak bisa, atau maksudnya tuh dalam pendidikan gitu ya, dalam pendidikan itu tidak bisa dilakukan hanya satu pihak, tapi dibantu oleh beberapa pihak yang lain juga. Nah, jika misalnya ada siswa yang sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka alami gitu ya, terkhusus sulit belajar matematika, saya kira itu perlu diadakan apa namanya, pengkajian ulang gitu ya. Harus guru mata pelajaran, misalkan nanti saya gitu, mudah-mudahan nanti saya akan berperan, saya akan melihat siswa, perkembangan siswa gitu, karakter siswa bagaimana, sifat siswa bagaimana, dan saya akan menyesuaikan gitu bagaimana berinteraksi dengan siswa tersebut. Misalkan ya kalau ada yang pendiam, sulit untuk membicarakan apa yang dialaminya, saya ajak ngobrol gitu. Saya tanya, tapi ya tidak tegang lah gitu ya, nanya-nanya santai-santai aja. Terus kalau misalkan apa ya ini juga harus ada peran dari pihak lain juga sih Kang. Jadi wali kelas juga harus berperan. Kenapa sih anak ini terdiam gitu? Orang tua juga menurut saya harus berperan. Cuman kalau misalkan saya nanti jadi apa namanya, guru matematika yang konselor gitu kan, saya akan berusaha gitu ya, akan berusaha mengenali karakter siswa masing-masing. Oh, jadi kesimpulannya nih Akang kalau misalnya jadi guru nih, awalnya Akang bakalan deketin dulu nih siswanya gitu, ngobrol-ngobrol, baru tanyain gitu.
seputar masalahnya gitu. seputar masalahnya. Terus nanti harapan Akang siswanya mau cerita gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalnya meskipun setelah Akang melakukan hal tersebut tapi tetap tidak, siswanya itu tetap nggak mau cerita, kira-kira apa tanggapan Akang? Tanggapan saya gitu, misalkan saya udah ngajarin gitu ya, udah ngajakin ya udah berusaha sebaik mungkin agar siswa tersebut bisa diajak kerjasama gitu kan ya, Iya. tapi tidak ada timbal balik yang saya harapkan. Sikap yang saya ambil mungkin pertama ya tadi ya, menurut prinsip saya hanya mengajarkan kan. Adapun siswa paham atau tidak itu urusan yang lain gitu ya. Kalau paham ya alhamdulillah, kalau tidak paham ya berarti harus ada usaha lagi. Karena kan paham itu ya rezeki gitu ya, kalau saya bilang. Makanya Robi Zidni ilman gitu ya, dan Tuhan aku berilah kami rezeki gitu ya, pemahaman berupa pemahaman. Warzukni fahman ya, berikanlah kami rezeki berupa pemahaman. Apa tadi itu? Tanggapan yang akan saya berikan, saya akan bertanya kepada siswa tersebut ya, apa yang diminatinya gitu, apa yang diminatinya. Kalau nggak minat sama matematika ya nggak masalah gitu ya bagi saya, karena siswa tersebut kalau misalkan minatnya ke sosial, oke, sejarah, oke, minatnya ke IPA, oke, ya itu terserah siswa tersebut gitu. Tapi pasti matematika akan dipakai di keseharian gitu, baik di ekonomi, terus di mana ya semualah, semua bidang pasti ada matematikanya gitu. Jadi setidak-tidaknya ya harus menerima lah sama matematika gitu ya, kalau menurut saya. Jangan apa ya, nggak usah memahami lebih dalam juga gak apa-apa, asalkan sadar gitu kalau matematika bakal ada di kehidupan sehari-hari gitu, bakal dipakai di kehidupan sehari-hari. Walaupun minatnya itu terserah gitu, terserah siswanya. Kalau suka seni ya enggak, kalau sukanya apa enggak gitu. Kalau nggak suka matematika gak masalah, asalkan dia harus sadar matematika itu pasti dipakai di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin segitu aja ya. Udah ya. Ya, podcast dari saya. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil, mungkin sebagai guru matematika itu kita nggak boleh memaksakan bahwa siswa itu harus mesti paham gitu sama mata pelajaran matematika, tetapi tergantung dari minat siswa tersebut. Karena kita kan juga nggak bisa memaksakan supaya siswa tersebut suka sama mata pelajaran matematika, tetapi kita sebagai guru matematika mengharapkan mereka bahwa mereka tahu bahwa nanti di bidang-bidang apapun yang mereka pilih, yang mereka sukai itu pasti ada kaitannya dengan matematika. Jadi mungkin segitu aja ya, podcast atau ngobrol-ngobrol santai dari kami berdua. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.